bahwa BLT masih ada, tapi regulasinya aturan saat ini adalah maksimal 300.000, maksimal 300.000. Berarti walaupun kita kasih tidak sampai 300.000 itu tidak apa-apa. Ya, kalau kemarin itu wajib 300.000, artinya sekarang kita mau kasih 100.000 juga tidak masalah. Yang penting tetap ada BLT, jangan hilang BLT. BLT stunting itu tidak boleh hilang, PMT, kader posyandu, kader-kader lainnya itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu 300 juta itu harus dimaksimalkan di situ. Belum lagi ketahanan pangan harus ada di 300 juta itu. Memang harus harus dihitung dengan baik. Dia 300 juta itu dimaksimalkan dengan baik. Nah itu Bapak Ibu sekalian, itu baru berbicara terkait dengan dana desa. Belum lagi kita berbicara dengan ADD. ADD yang kemarin kita berapa miliar Pak Sekdes? Enggak apa-apa ya saya sedikit bercerita. Ini sekalian curhat ini. Ya, alokasi dana desa kita kemarin 5 miliar. Tahun kemarin ya, 5 miliar 600 sekian. Tidak menutup kemungkinan tahun ini bisa separuh daripada. Dan juga BenQ Susdes, dana RT, tidak menutup kemungkinan bisa kembali di angka 50 juta tahun ini. Ya, jangankan itu, gaji kades saja disampaikan sama Pak Bupati bahwa gaji bisa berkurang tahun ini. Jadi ya kita harus ikat pinggang harus dikencangkan. Oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu sekalian, pelaku-pelaku usaha tani mungkin ada usul saran yang betul-betul logis dan sekiranya bisa dipertanggungjawabkan. Kita buat usaha apa yang dalam waktu 1, 2, 3, 4 bulan bisa menghasilkan uang. Ya, kalau memang bisa, saya kurangi kegiatan yang lain, penting saya biaya itu. Saya kurangi kegiatan yang lain. Saya, Pak Ketua BPD yang kurangi, karena ini ranahnya beliau, minta maaf. Ya, kita sepakati untuk kurangi kegiatan yang lain, untuk supaya dana itu bisa kita putar. Ya, karena selama ini kita hanya, kebiasaan kita dari tahun-tahun ke tahun itu menghabiskan, menerima dan menghabiskan. Tapi sekarang dengan adanya efisiensi, dengan adanya ini efisiensi dan lain sebagainya, kita harus belajar bukan menghabiskan tapi memutar uang itu. Ya. Jadi sebentar saya mohon kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sekiranya ada usaha yang punya potensi bagus baik di bidang pertanian dan lain sebagainya, silakan disampaikan, nanti kita coba pelajari seperti apa prospeknya, seperti apa potensi masalahnya, karena kita perlu tahu juga potensi masalahnya. Dan kalau memang itu potensinya bagus, ayo kita kembangkan. Ya, saya secara pribadi siap mengurangi beberapa kegiatan yang lainnya. Dan satu lagi perlu saya tekankan, saya sangat berminat di rumah potong hewan itu. Ya, rumah potong hewan itu saya sangat berminat. Atau ada yang mau pelihara hewan mana yang cepat dipelihara dalam waktu singkat, 3-4 bulan sudah bisa ini. Ada namanya penggemukan sapi. Penggemukan sapi itu, kalau saya lihat di Kecamatan Kaliorang, penggemukan sapi itu, minta maaf, ini saya bukan menggurui, tapi saya ada ketemu beberapa narasumber yang menyampaikan kepada saya bahwa seluruh Kecamatan Kaliorang ini penggemukan sapinya bukan menunggu beratnya, tapi menunggu besarnya. Kalau menunggu besarnya bisa sampai 2 tahun, tapi kalau menunggu beratnya 3-4 tahun, begitu berat jual. Kita beli sapi yang kecil, sapi yang cungkring, kurus, tapi kita kasih gemuk, setelah kasih gemuk dalam waktu 3 bulan, harus 3 bulan itu harus gemuk dia. Itu PR-nya 3 bulan harus gemuk supaya setelah 3 bulan kita harus jual. Kalau lewat daripada 3 bulan berarti cost kita tinggi. Ya, itu kira-kira beberapa potensi-potensi yang bisa saya gambarkan dan saya sampaikan. Kira-kira mana yang pas dan mungkin ada usul-usulan yang terbaru, silakan disampaikan, karena saya pingin bahwa kita bukan cuma menghabiskan uang, tapi bagaimana kita berputar uang yang ada. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Saya harap Bapak Ibu sekalian supaya bisa memilih kegiatan-kegiatan yang betul-betul sangat berdampak luas dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, itu yang kita pertahankan. Jika kegiatan-kegiatan yang sudah sekiranya harus dikurangi, mau tidak mau kita harus kurangi, karena memang efisiensi ini sangat berpengaruh terhadap kita semua. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.
Salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Desa. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Camat yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Parida dari KSP 3D sekaligus membuka acara musyawarah desa penetapan RKPDes. Kepada Ibu Parida, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada loyo Pak ya, salamnya ada yang jawab ini. Saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Desa berserta perangkat dan staf. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Persiapan Sembulo. Yang saya hormati Bapak Babin Kantipmas. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Lembaga, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, tentunya kita selalu memanjatkan puji dan syukur karena kita semua masih diberikan kesehatan. Banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi memang. Mungkin saya juga paham bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang hadir pasti jenuh ya. Karena selalu ada musyawarah, selalu ada undangan. Tapi itulah kenyataannya karena RKPDes ini adalah wajib ditentukan, wajib disusun oleh pemerintah desa karena tujuannya adalah untuk kegiatan pemerintah desa selama kerjanya 1 tahun. Jadi sebenarnya kegiatan ini mulai ditetapkan atau disusun tuh mulai di awal bulan Juni, kemudian selambat-lambatnya ditetapkan di bulan Oktober 2025 kemarin. Makanya kalau kita lihat di sini RKPDes itu menggunakan pagu indikatif. Namanya pagu indikatif itulah pagu anggaran yang ada di tahun 2025. Makanya kalau kita lihat tadi anggaran desa 11, ya, 11, besar ya Bapak-bapak ya. Tapi nanti kenyataannya realisasinya nggak segitu karena di situ dana desa mesti 1, lebih. Kemudian dana desa ADD-nya 5, lebih. Nah, pada tahun nanti pengerjaannya di tahun 2026 ini ADD sudah berkurang menjadi 300 juta. Kemudian alokasi dana desanya juga nanti ada pengurangan lagi. Makanya kalau kita berbicara hari ini berbicara dana besar, iya. Karena harusnya di tahun kemarin kita berbicara. Pelaksanaan di tahun sekarang. Tapi itulah kenyataannya pemerintah desa. Bukan hanya pemerintah Bukit Makmur saja yang mengalami begini, tentunya se-Kabupaten Kutai Timur. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, memang kalau kita berharap hanya karena menunggu gaji, kemudian tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, itu juga salah. Karena kita di sini dipercaya masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama masa jabatan yang beliau emban. Kemudian memang setelah melaksanakan RKPDes ini nanti tentunya kita akan menetapkan APBDes. APBDes yang kita ambil dari RKPDes. Jadi itu ada urut-urutannya memang. Jadi kita melaksanakan ini sesuai regulasi Permendagri nomor 114/2014. Jadi kita juga nggak melenceng dari ini. Nah kemudian nanti ada pelaksanaan Musrembangdes, itu adalah kegiatan pemerintah desa nanti yang akan melakukan pembangunan yang bukan menjadi kewenangan desa. Tentunya nanti Pak Kades akan mempresentasikan kegiatan Musrembangdes 2027 di Desa Kaliorang. Nanti ada Musrembang Cam namanya. Jadi tentunya urutan-urutan pemerintah desa sangat banyak, kegiatannya sangat banyak. Mungkin karena banyaknya kegiatan hingga agenda yang
harusnya dilaksanakan di di tahun kemarin sampai terlupakan. Itulah memang bukan hanya di Bukit Makmur, karena kemarin kami P3D juga baru keliling di bulan 1 ini untuk melaksanakan penyusunan dan penetapan APBDes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyusunan dan penetapan APBDes tahun 2026 saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa kepada Pak Z, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya menyampaikan rancangan rencana kerja pemerintah Desa Bukit Makmur tahun 2026, saya akan menyampaikan pagu indikatif kita atau dasar anggaran yang bisa kita laksanakan untuk tahun 2026 nanti. Itu. Yang pertama Bapak Ibu, jadi untuk ADD kita, untuk pagu kita dari ADD mengambil pagu tahun 2025 di perubahan kedua. Peraturan bupatinya yang terbit pada bulan Oktober atau yang terakhir, yaitu sebesar 5.674.962.000 itu ADD. Kemudian yang kedua, kita mengambil dari dana desa sebesar 1.178.323.000. Ini pagu 2025. Selanjutnya, untuk bantuan keuangan kabupaten atau Bankesusdes, bantuan keuangan khusus desa sebesar 4M250 juta atau 250 juta per RT. Selanjutnya, dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah atau DBH itu sebesar 83.023.639 rupiah. Terus selanjutnya ada juga dari bantuan keuangan provinsi sebesar 75 juta. Kemudian totalnya, jadi total yang kita bahas hari ini yaitu sebesar 11.261.308.639 rupiah. Nah, perlu lagi saya sampaikan Bapak Ibu, jadi masing-masing dari alokasi dana desa dia punya aturan sendiri, dana desa punya aturan penggunaan sendiri, kemudian Bankesusdes punya aturan sendiri juga, kemudian kalau Bankesusdes ini kita berdasarkan musyawarah di lingkungan RT sesuai dengan Perbub. Kemudian DBH ada juga aturannya sendiri, dan bantuan provinsi ada juga aturannya sendiri. Jadi kalau kita lepas dari aturan yang disampaikan, maka anggaran tidak bisa kita ajukan nanti. Itu. Baik, saya akan lanjutkan di kegiatannya. Oke, Bapak Ibu, untuk di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa atau bidang 1, seperti biasa di situ sudah banyak
kegiatan-kegiatan operasional dan tunjangan atau honor. Yang pertama dari penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dalam 1 tahunnya 104 juta. Kemudian penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Perangkat desa ini meliputi kasih kaur dan kepala dusun. Itu sebesar 875 juta sekian. Selanjutnya BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa ini 1% kalau tidak salah. Itu dipotong otomatis langsung dari kabupaten gitu. Jadi kita tidak, ini yang 8 juta ini tidak masuk langsung dipotong di kabupaten. Terus selanjutnya untuk penyediaan operasional pemerintah desa yang meliputi ATK, honor PPKD, perlengkapan perkantoran dan lain-lainnya itu mencapai 829 juta. Di sini ada sudah honornya staf kantor desa, kemudian ada juga honornya KPMD, kemudian ada juga honornya tim air. Itu. Terus selanjutnya pengadaan atribut kantor desa. Sebenarnya ini masuk dalam kategori penyediaan operasional pemerintah desa, cuma dipisahkan karena sumber anggarannya beda. Dan tadi ADD ini yang DBH gitu. Terus selanjutnya penyediaan tunjangan BPD 289 juta. Selanjutnya penyediaan operasional BPD ada 44 juta. Di sini hanya ada perjalanan dinas sama ATK. Selanjutnya penyediaan insentif ketua RT dan lembaganya, sekretaris dan bendaharanya sebesar 581 juta. Selanjutnya operasional ketua RT yang berasal dari Bankisdesdes yang 5% per RT itu. Selanjutnya operasional pemerintah desa yang 3% dari dana desa 20 juta. Selanjutnya pemeliharaan alat elektronik kendaraan dan gedung kantor desa itu 35 juta dari DBH. Selanjutnya penyediaan sarana aset tetap perkantoran sebesar 94 juta dari ADD. Selanjutnya pengadaan tenda dan tarif kursi ini dari dana Bankisdesdes sebesar 520 juta sekian untuk RT 3, RT 5, RT 7, RT 9, RT 10 dan RT 13. Selanjutnya pengadaan tiang bendera dan umbul-umbul dari dana Bankisdesdes untuk RT 1, 6 dan 7 sebesar 87 juta. Selanjutnya pengadaan sound system untuk RT 17 sebesar 6 juta dan pengadaan CCTV untuk RT 10 sebesar 95 juta. Selanjutnya pembangunan kantor BPD sebesar 247 juta dari ADD. Selanjutnya lanjutan pembangunan balai pertemuan kantor desa sebesar 523 juta sekian dari ADD. Selanjutnya pembangunan WC kantor desa persiapan sebesar 6.500 sekian. Selanjutnya pendataan dan pemutahiran profil desa sebesar 11 juta dari ADD. Kemudian kegiatan musdes yang reguler sebesar 51 juta dan penyelenggaraan musdes non reguler sebesar 46 juta. Jadi yang reguler itu Pak pasti kita laksanakan dalam setahunnya. Kemudian yang non reguler itu musdes yang kita mengikuti arahan atau perintah dari atas, entah itu dari kecamatan atau dari kabupaten atau dari pusat gitu. Selanjutnya penyusunan dokumen perencanaan RKP atau RKPD sebesar 72 juta.
Kemudian selanjutnya sosialisasi penyusunan perdes kewenangan itu untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi dari dinas DPMD kemarin di kantor camat. Selanjutnya sosialisasi dan penyusunan perdes lembaga kemasyarakatan desa ini untuk memperkuat posisi lembaga RT nanti. Selanjutnya pengembangan sistem informasi desa sebesar 57 juta. Selanjutnya dukungan biaya operasional dan biaya lainnya desa persiapan sebesar 199 juta dari ADD. Ini sudah ada honor kades, sekdes dan perangkatnya. Kemudian ada operasionalnya juga di sini. Selanjutnya kegiatan mediasi konflik pertanahan 8 juta. Selanjutnya administrasi PBB 20 juta dari DBH. Jadi Bapak Ibu perlu juga kami sampaikan bahwa untuk administrasi PBB ini pajak ini kita bebankan juga dari desa. Jadi maksud kami tolong juga masyarakat dibantu disampaikan untuk betul-betul dimaksimalkan karena dari tim juru pungut pajak itu akan melaksanakan pendataan pajak baru dan apa tuh pajak yang lama yang tidak sesuai itu. Nah itu nanti sudah apa juru pungutnya nanti akan jalan ke RT nanti. Nah jadi untuk total biaya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu sebesar 5M 105 juta sekian. Selanjutnya untuk pembangunan desa, di kegiatan pembangunan desa. Yang pertama, operasional dan insentif guru TK Tunas Bangsa, TK Pelangi dan PAUD Bunda Ceria. Yang selama ini kita bebankan di dana desa, sekarang kita bebankan di ADD. Karena di dana desa sudah tidak memungkinkan. Sebesar 45 juta. Ini honor aja Bapak Ibu. Sekarang kita tidak memberikan lagi operasional ya untuk TK Pelangi, TK Tunas Bangsa. Jadi hanya honor aja. Selanjutnya pengadaan sarana prasarana TK Tunas Bangsa. Ini ada 17 juta. Ini untuk pengadaan meja. Memang meja anak-anak di bawah situ sudah sudah jabuk-jabuk. Ada juga yang kurang. Itu. Selanjutnya lanjutan pembangunan TK Pelangi sebesar 70 juta. Kemarin kami sampaikan di rapat juga, jadi TK Pelangi itu ada sedikit tambahan ruang kelasnya ya, karena informasinya ruang kelasnya kurang. Jadi kita tambahkan sesuai dengan ukuran lokasi yang ada. Itu lokasi yang ada itu sekitar 2,8 kali 6 meter. Itu. Ya. Itu Pak RT sendiri kemarin yang ukur langsung. Selanjutnya penyelenggaraan pos kesehatan desa sebesar 38 juta. Bentar, kita hilangkan warnanya dulu. Penyelenggaraan pos kesehatan desa 38 juta. Selanjutnya operasional dan insentif posyandu sebesar 275 juta. Jadi mohon maaf Bapak Ibu lagi. Kader posyandu kita kurangi di operasionalnya. Terus ada beberapa PMT-nya kita kurangi juga. Tapi yang PMT bayi balita tetap. Tapi yang lainnya ada pengurangan sedikit. Ya. Terus pencegahan stunting. Ini kegiatan pencegahan stunting yang seperti rembuk itu tetap kita masukkan karena biasanya dari puskesmas mewajibkan kita untuk melaksanakan rembuk stunting untuk jaga-jaga aja itu. Ini kalau misalnya nanti tidak dilaksanakan kita bisa di perubahan, kita rubah di perubahan. Selanjutnya penyelenggaraan kegiatan BKB sebesar 21 juta. Ini BKB yang kemarin ada susu kalau tidak salah, itu kita kurangi separuhnya. Yang pos lansia, pos bindu itu obat-obatannya kita kurangi separuh.
eh, ya sama, pos remaja juga kita obat-obatnya kita kurangin semua separuh. Gitu. Anggaran tidak cukup Bu, itu tidak bisa kita karena peraturan Menteri Keuangan yang mengatur dana desa sudah keluar untuk 2026. Jadi kita sudah punya ancang-ancang yang bisa dibiayai sekian. Gitu. Selanjutnya lanjutan pembangunan Posyandu Bugenvil 7x12 dari bantuan keuangan provinsi. Itu yang depan yang sudah dikeramik, kemudian di depannya belum dikeramik, itu yang kita maksimalkan, kita lanjutkan pembangunannya. Mudah-mudahan setelah ini cukup sudah. Terus, ini kita masuk di dana Bank Khusus Desa ini. Diperhatikan Pak RT ya. Yang pertama peningkatan gang penyu RT 1 sebesar 38 juta. Selanjutnya peningkatan drainase jalan tongkol RT 4 108 juta. Selanjutnya pembangunan drainase jalan pesut RT 11 85 juta. Selanjutnya pembukaan dan peningkatan jalan gang Kakap 1 RT 6 78 juta. Peningkatan jalan gang Buntu RT 12 95 juta. Nanti untuk lokasi dikonfirmasi aja ke Pak RT ya. Selanjutnya peningkatan jalan gang Gereja Kibait RT 12 63 juta. Selanjutnya peningkatan jalan Air Putih RT 13 89 juta. Terus peningkatan jalan alternatif RT 14 tembus Perko sebesar 173 juta. Artinya ada? Atau sekretarisnya atau apanya? Dipastikan ini di luar dari kawasan HGU. Terus peningkatan jalan Sentosa RT 16. Pak RT 16 adakah? Ya Pak, dipastikan Pak ya, bukan HGU lokasinya. Dan judulnya bukan jalan usaha tani, harus jalan lingkungan. Dana Bank Khusus Des tidak boleh untuk jalan usaha tani, tapi hanya untuk jalan lingkungan. Selanjutnya peningkatan jalan lingkungan RT 17 sebesar 179 juta. Ini kalau tidak salah yang tembus Nusantara kalau tidak salah ini. Nanti ditanggapi aja Pak, biar Pak Kades yang sampaikan. Selanjutnya pembangunan gorong-gorong Jalan Arwana RT 7 88 juta. Selanjutnya, nah ini double ini. Oh enggak. Pembangunan jembatan. Tadi gang peningkatan jalan. Ini jembatan ini. Pembangunan jembatan Gang Penyu RT 1 78 juta. Selanjutnya lanjutan pembangunan lampu jalan RT 2 113 juta. Selanjutnya lanjutan pembangunan lampu jalan RT 3 132 juta. Ini lampu jalan agak-agak besar-besar semua Pak anggarannya, karena tiangnya bukan kayu ulin lagi, tapi standar apa tuh? Yang tiang-tiang begini. Tiang PJU itu, besi stainless itu. Selanjutnya pembangunan lampu jalan RT 8 197 juta. Ya. Selanjutnya pembangunan lampu jalan RT 15 128 juta. Selanjutnya lanjutan pemasangan lampu jalan RT 9 109 juta. Terus ini itu yang tadi dari sumber anggaran dana bantuan keuangan khusus desa. Selanjutnya kita lanjut lagi. Pembangunan jembatan jalan alternatif RT 4 dari ADD 53 juta. Pembangunan jembatan jalan usaha tani RT 8 25 juta. Pembangunan gorong-gorong jalan usaha tani RT 9 15 juta. Kemudian lanjutnya pembangunan drainase jalan usaha tani RT 10 11 juta.
dari ADD. Nah, 4 kegiatan ini Bapak Ibu saya sampaikan ini belum bisa dipastikan ya dilaksanakan. Takutnya ini adalah untuk antisipasi pengurangan anggaran. Tapi kalau tidak ada pengurangan ya insya Allah kita kerjakan. Ya, karena ini sumbernya ADD kita. Oke lanjut. Kita dari Bangkit Susdes lagi. Pembangunan Tugu Batas RT 7 53 juta. Pembangunan Tugu Batas RT 11 dengan RT 1 53 juta sekian. Pembangunan Tugu RT Batas RT 11 dengan RT 2 53 juta. Pembangunan Tugu Batas RT 12 sebesar 55 juta. Itu dari Bangkit Susdes. Selanjutnya pemeliharaan jaringan pipa air desa. Ini yang dari ADD, ini rutin untuk bak air kita, Bapak Ibu, air desa. Nah selanjutnya dari Bangkit Susdes lagi, pembangunan jaringan air bersih RT 2 sebesar 107 juta. Peningkatan peningkatan jaringan air bersih RT 5 132 juta. Pembangunan bak air bersih RT 15 sebesar 85 juta. Oke, terus selanjutnya penanggulangan banjir atau normalisasi sungai kecil dan parit di RT 9 24 juta. Ini yang kemarin kita kumpul kembali dan selama ini ada komplain masyarakat di RT 9 itu. Nah ini untuk jaga-jaga. Siapa tahu tahun ini terjadi lagi banjir itu. Selanjutnya lanjutan pengembangan kawasan agrowisata sebesar 226 juta. Ini sudah tinggal pemeliharaan di sini. Pemeliharaan itu meliputi upah dan pengadaan pupuknya, pupuk racun. Selanjutnya, cukup. Untuk total pembangunan desa totalnya 3M 396 juta sekian. Jadi untuk pembangunan lebih sedikit dari penyelenggaraan pemerintahan desa tadi. Oke, kita lanjut di pembinaan masyarakat desa. Yang pertama ini kita bahas dari Bangkit Susdes, peningkatan pos kamling RT 1 sebesar 11 juta. Kalau peningkatan itu bangunannya sudah ada, tinggal di rehab lagi atau entahlah ditambah apa. Selanjutnya pembangunan pos kamling RT 6 sebesar 72 juta. Selanjutnya pembangunan pos kamling RT 9 69 juta sekian. Selanjutnya pengadaan alat rukun kematian RT 10 sebesar 22 juta. Kemudian peningkatan sarana prasarana Masjid Al-Amin RT 14 sebesar 40 juta. Kalau tidak salah ini untuk peningkatan WC dan tempat wudhu kalau tidak salah. Selanjutnya ini dari Bangkit Susdes tadi. Selanjutnya ADD, ini dari ADD lagi sumbernya. Pertama pembinaan grup kesenian sebesar 25 juta. Ini pengadaan sound system kalau tidak salah ya. Selanjutnya perayaan HUT Desa. Nah ini perayaan HUT Desa ini kegiatan yang belum pasti juga. Kalau nanti misalnya pengurangan ya kita tidak laksanakan HUT Desanya, anggarannya kita hapus gitu. Terus selanjutnya pengiriman kontingen kepemudaan olahraga yang mewakili desa sebesar 43 juta. Ini Bapak Ibu jujur saja kami tidak bisa menghilangkan karena sering sekali
undangan-undangan yang masuk dari kabupaten yang betul-betul apa tidak bisa kita tolak gitu nah. Yang kayak undangan untuk kriket, untuk bertanding di luar itu. Jadi kita tetap support anak-anak. Selanjutnya lomba tingkat desa, yang itu lomba tingkat desa yang kita laksanakan di perayaan HUT desa juga. Nah ini kalau misalnya nanti kita apa ada defisit ya bisa jadi ini juga. Jadi kita tidak laksanakan kegiatannya. Selanjutnya pembinaan bola voli, bola kriket dan bola kaki untuk usia dini. Karena sudah terbentuk lembaganya, jadi tinggal nanti akan kita rutinkan mereka untuk latihan. Nah di sini ada 16 juta untuk honor pelatih dan untuk minumnya. Untuk 3 kegiatan ini, bola voli, kriket dan bola kaki. Itu dari ADD. Selanjutnya pengadaan alat olahraga RT 1 dari Bank Kesusdes. Selanjutnya pengadaan alat olahraga RT 5 12 juta sekian dari Bank Kesusdes juga. Kemudian pengadaan alat olahraga RT 17 sebesar 22 juta dari Bank Kesusdes. Selanjutnya pembinaan Karang Taruna. Ini pembinaan Karang Taruna ini kita ada beli di pengadaan kostum dan alat kriket itu yang agak mahal, makanya agak besar anggarannya 144 juta sekian. Selanjutnya tunjangan dan insentif lembaga adat 102 sekian, tunjangan insentif LPM sebesar 119 juta sekian, kemudian pembinaan PKK sebesar 125 juta. Ini sudah termasuk operasionalnya dan kegiatan-kegiatannya di lingkungan nanti dalam 1 tahun. Yang meliputi Pokja 1 sampai Pokja 4. Ya, betul ya. Oke, selanjutnya masuk di Bank Kesusdes lagi. Pembinaan Dasawisma. Nah ini pembinaan Dasawisma RT 1 sampai RT 17. Nah ini jumlahnya meliputi jumlah Dasawismanya aja. Jadi semakin banyak Dasawismanya, semakin banyak anggarannya. Nah kita di Bukit Makmur paling banyak 3. Jadi kalau 3 Dasawisma sebesar 16 juta untuk anggaran Dasawismanya. Jadi nanti berbagi di RT itu. Jadi total untuk kegiatan di pembinaan masyarakat desa sebesar 1M402 juta sekian. Oke. Selanjutnya kita masuk di DD. Dia ada di pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama dari anggaran DD, budidaya ikan air tawar. Ini hanya judul aja, karena pasti tidak terlaksana sudah, karena anggarannya sudah tidak ada. Terus pengembangan ayam joper sama, jadi Pak Sahdul jangan terlalu berharap lagi untuk disupport untuk ayam karena pasti tidak dikerjakan. Jadi kita maksimalkan yang ada. Terus, nah ini ada pengembangan budaya ayam joper lagi dari bantuan keuangan provinsi. Jadi saya sisihkan sedikit untuk tambahan bibit apa sih kalau bibit ya? Ya bibit, bukan bibit. Anak ayamnya nih. Ya anak ayamnya lah di sini untuk jaga-jaga itu. Biasanya kan bibit pohon itu. Oke ya, ada 25 juta dari Bank Provinsi. Selanjutnya pemeliharaan kebun desa itu 50 juta ini untuk pupuk dan racunnya kebun desa yang sudah besar sawitnya sama yang baru tanam tahun lalu. Terus
ini lagi pengembangan tanaman sayuran dari DD sebesar 110 juta. Ini jangan diharap lagi ya. Yang penanggung jawabnya ini pasti tidak terlaksana. Anggarannya sudah tidak ada nih. Selanjutnya, nah ini BIMTEK peningkatan kapasitas kepala desa, BIMTEK peningkatan kapasitas perangkat desa, BPD. Nah, ini 3 ini hanya jaga-jaga. Karena seringkali kita dapat undangan BIMTEK dari pemerintah di atas yang wajib kita ikuti. Kalau misalnya tidak diundang, berarti kita tidak laksanakan. Nanti bisa kita bisa rubah di perubahan nanti. Itu. Jadi ini untuk jaga-jaga aja. Kecuali 2 BIMTEK untuk perangkat desa, operator Siskudes dan aplikasi ATKPD itu pasti terlaksana. Selanjutnya peningkatan ya BPD juga sama. Bentuk BPD sama. Kalau misalnya ada undangan yang diwajibkan baru kita ikuti. Tapi kalau tidak wajib tidak usah diikuti. Selanjutnya BIMTEK peningkatan kapasitas lembaga RT. Nah ini terlaksana nih, wajib ini untuk memberikan pemahaman lagi kepada ketua RT dan lembaganya. Nah itu rencananya kita laksanakan di kantor desa aja nanti. Selanjutnya pembangunan tempat UMKM milik desa yang persiapan tempat rombong kita yang akan kita di lapangan di fasilitas umum. Karena nanti kita taruh rombong di situ, kemudian nanti warga yang minat nanti silakan. Terus selanjutnya dari ini pelatihan dari dana Bank Siskudes, peningkatan dan pengadaan pelatihan dan pengadaan alat pembuatan kue RT 1 13 juta, pengadaan peralatan UMKM kue kering RT 3 12. Jadi kalau ada pelatihan berarti masih ada pelatihannya. Kalau pengadaan berarti cuma pengadaan alat tok nanti. Terus pelatihan dan pengadaan alat pembuatan kue kering RT 4 12 juta, pelatihan dan pengadaan alat menjahit RT 6 10 juta, pelatihan dan pengadaan alat perbengkelan RT 6 20 juta, pelatihan dan pengadaan alat usaha pertanian hidroponik RT 8 28 juta, pelatihan dan pengadaan alat-alat menjahit RT 1 21 juta, pelatihan dan pengadaan bahan menjahit RT 9 21 juta. Berarti kalau misalnya pengadaan bahan berarti kainnya aja, mesinnya sudah tidak ada. Kalau alat itu berupa mesin. Bentar ya. Terus pelatihan dan pengadaan bahan dan alat-alat menjahit RT 10. Terus pelatihan dan pengadaan sablon RT 11. Pelatihan barbershop RT 13. Pelatihan menjahit RT 13. Pelatihan usaha pertanian hidroponik RT 13. Terus pelatihan dan pengadaan bahan dan alat-alat menjahit RT 15. Pelatihan dan pengadaan alat-alat menjahit RT 16. Pelatihan dan pengadaan pembuatan kue RT 17 dan pengadaan bahan tenun ikat RT 12. Gitu ya. Jadi untuk totalnya di kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 829 juta sekian. Lanjut, kita di bidang darurat, keadaan darurat dan bencana. Nih, masih muncul BLT nih, 49 KK. Untuk kepastiannya nanti kita tunggu di Musdesnya, Musdes khusus penetapan penerima BLT. Yang dalam waktu dekat kita akan laksanakan juga. Ini pagu yang tahun kemarin. Selanjutnya modal BUMDes, penyertaan modal BUMDes 350 juta. Tapi ini hanya judul. Karena pasti dikena pengurangan. Oke.
Jadi total untuk RKP desa kita, kerja pemerintah desa kita untuk tahun 2026 sebesar 11 261 juta 308.639 rupiah. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini saya kembalikan ke pembawa acara untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya tanggapan, tanya jawab, dan penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPD. Oke, yang mungkin yang saya sampaikan itu ada tadi satu kegiatan itu di Jalan Arwana, RT-nya RT 7, situ RT 8, dan selanjutnya untuk kalau memang ke depannya untuk pembangunan di mana nanti kalau anggaran itu mungkin seperti kemarin saya ngomong bahwa untuk kantor BPD mungkin jangan dulu karena kita pembangunan yang tempat lain lebih bagus karena fasilitas BPD kami juga jarang ngantor karena memang itulah kebutuhan yang lainnya lebih bagus daripada kebutuhan kami karena kami hanya untuk mengawasi bukan untuk kegiatan kami kebanyakan di lapangan. Itu aja. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Jangan, ini sudah. Ibu Parida, bagaimana tanggapannya? Saya lanjut. Jadi sudah banyak yang disampaikan Pak Sekdes tadi. Kalau kita lihat anggarannya banyak betul Pak ya, sampai 11 miliar. Tapi pada kenyataannya nanti pelaksanaannya tidak sampai segitu. Yang jelas nanti saya sudah sampaikan tadi, dana desa menjadi 300. Nanti dana ADD-nya berkurang juga. Yang pasti untuk honor dan gaji, alhamdulillah mungkin tidak ya Pak Kades ya. Tapi tadi Pak Kades bilang katanya honor Pak Kades mau dikurangin, mungkin khusus Pak Kades kali. Mudah-mudahan honor-honor dari lembaga dan perangkat tidak berkurang tahun ini. Yang jelas nanti untuk pembangunan yang sudah disampaikan tadi, yang jelas banyak di cancel karena sesuaikan dengan anggaran yang pemerintah desa dapat pada tahun 2026 ini. Mungkin silakan Bapak dan Ibu ada yang mau disampaikan, monggo nanti ditanggapi oleh Pak Kades atau Pak Sekdes. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan? Selamat pagi. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya dari RT 2 ingin bertanya. Di sini kan pengadaan tenda sama kursinya ini. Sepertinya dari RT 2 sudah ada pengajuan kemarin. Cuma di list di sini tidak ada ya. Kursi dan tenda. RT 2. Ya mungkin itu aja. Terima kasih waktunya. Maju Pak. Ya.
Jadi Pak RT, langsung aja Pak RT ya. Jadi kemarin setelah menerima berita acara hasil musyawarah, tim dari RKP sudah menyusun rincian anggarannya. Nah, dan kami kembali juga berkoordinasi dengan Pak RT bahwa yang diutamakan adalah lampu jalannya. Jadi untuk tenda dan tarupnya itu belum cukup anggarannya. Jadi dipending dulu. Jadi kita berbicara yang mana lebih utama dulu. Nah kemarin dari Pak RT-nya menyampaikan yang lebih utama ini, yang ada ini sekarang. Jadi yang tidak muncul dipending dulu. Mungkin nanti bisa kita laksanakan di tahun berikutnya. Gitu Pak RT ya. Ada lagi? Oh, silakan. Terima kasih ya untuk waktunya. Saya perwakilan dari RT 6. Mau tanya nih Pak, kemarin kan dari RT 6 itu ada usulkan jaringan air bersih. Tapi di sini nggak ada. RT 6 Pak. Pak RT ini? Pak RT 6. Pak RT 6 ada enggak? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya yang memastikan kemarin Pak RT-nya. Dari semua usulan yang dimasukkan itu yang kita ambil yang prioritasnya. Nah pertanyaannya siapa tahu yang air itu masuk di 2025 yang belum dikerjakan. Sekarang ini kita 2026. Kemungkinan di 2025 kalau air, kalau tidak salah. Air ya tadi. Iya Pak. Air, iya 2025 ya sekarang pelaksana. Kontak. Gitu ya. Iya Pak, oke. Kita cek kembali nanti cek kembali untuk kalau tidak salah air di 2000. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya hanya mau lanjutkan aja yang disampaikan Bu Fani tadi. Untuk anggaran untuk penyediaan air bersih tadi, khusus untuk RT 6 itu 2025 anggarannya. Ini kan pembahasan 2026, mungkin miss tadi. Jadi anggarannya untuk air bersih untuk RT 6 itu 2025 punya anggaran. Saya tadi melanjutkan tadi, karena tadi kan pembahasan bilang 2026 karena di situ tidak dicantumkan. Kita cuma meluruskan bahwa anggaran yang untuk air bersih itu 2025 untuk dana RT itu kan, seperti begitu. Cuman belum direalisasi aja yang anggaran 2025 ini untuk permohonan masyarakat itu terkait penyediaan air bersih itu, seperti gitu. RT 6. Ya betul Pak. Jadi air untuk RT 6 air itu 2025 dia anggarannya sudah masuk. Jadi tinggal menunggu kita selesai penetapan APBDes murni. Nanti begitu begitu ada arahan dari kabupaten untuk melaksanakan Perkades, untuk melaksanakan silpa baru boleh kita eksekusi itu. Ya. Siap. Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Ini sudah jam 10 lewat. Ini saya hanya mau kepingin tanya anggaran dana RT 2025. Karena kemarin Pak Kades mengatakan dana itu sudah ada di rekening desa. Jadi saya hanya kepingin tanya kapan kerjanya. Itu aja, terima kasih. Ibu, ini dari Pak RT ya. Pak RT ini berhubung dari ada dari kecamatan. Kita dengarkan sendiri karena kami kemarin waktu rapat
RT, Ibu, kami menyampaikan bahwa dana RT 2025 sudah ada di rekening. Tapi beliau menanyakan kenapa tidak dilaksanakan. Saya sampaikan kita harus mengikuti prosedur yang ada, yaitu harus musdes penetapan APBD murni dulu, kemudian baru kita input di Perkades nanti. Nah, yang saya sampaikan Pak, pasti tetap seperti itu. Nanti akan dijawab oleh yang lebih di atas kita, oleh kecamatan. Cek, 1, 2. Pertama-tama kita beri aplaus dulu buat kita semua. Ternyata masih semangat. Walaupun belum gajian, tapi itu masih tetap semangat. Itu yang terpenting. Ya, akhirnya senyum juga. Ya, sedikit mungkin tadi saya sudah cerita sedikit panjang, cuma mungkin baru separuh yang hadir. Tentunya bahwa 2026 ini kita perlu ikat pinggang lebih dikencangkan lagi. Ya, lebih dikencangkan lagi karena memang anggaran itu sangat berkurang. Tadi saya menyampaikan bahwa memang Bupati menyampaikan ke kami, kemungkinan besar honornya Kades juga bisa dikurangi di 2026. Apalagi P3K dan lain sebagainya, itu isu-isunya sampai ke situ. Belum lagi nanti dana RT, ADD itu pasti kemungkinan besar akan terpotong. Ya, tapi enggak tahulah, mungkin kalau seandainya honor bisa diselamatkan syukur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi saya sampaikan mungkin belum semua hadir, saya pingin kita tidak membicarakan bagaimana caranya kita menghabiskan uang, tapi kita berpikir bagaimana caranya uang ini bisa kita putar. Ya, karena selama ini kita hanya menerima, menghabiskan, menerima, menghabiskan. Begitu ada efisiensi, kita kalang kabut. Nah, oleh karena itu saya mohon saran dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya agar uang ini kita bisa putar. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BPD bahwa tidak usah bangun kantor BPD. Tapi menurut saya itu salah satu bangunan yang tersisa, bangunan lama. Pemandangannya agak kurang bagus. Ya, kalau seandainya itu tersisa, jendelanya sudah jebol, sengnya sudah mau terbang-terbang. Jadi sepertinya tidak apa-apa dibangun saja walaupun kecil. Ya, gambarnya mungkin bisa dimunculkan. Itu yang untuk kantor BPD ya. Yang kemudian Ketua RT 2 yang baru ya, nanti koordinasi sama Pak Nengah ya, atau sama Pak Dusunnya bisa. Terkait dengan usulan kursi dan tenda. Kalau yang kita bahas ini 2026, yang 2025 itu sudah fix, dananya sudah ada. Ya, itu sudah tidak bisa diganggu gugat, dananya sudah ada, itu tinggal realisasi saja. Terus pertanyaannya, kenapa belum ada realisasi? Kalau uang saya gampang, hari ini kita tarik. Ya, tapi ini uang negara, uang masyarakat. Semua ada aturannya, tidak serta-merta begitu uang itu masuk ke dalam rekening langsung kita tarik, tidak. Semua ada aturan mainnya, ada prosedurnya, ada regulasi yang harus kita ikuti. Jadi ini salah satu syarat yang harus kita tempuh. RKPDes dulu, kita musdes dulu, setelah kita musdes, nanti ada namanya Perkades. Perkades itu peraturan kepala desa supaya uang itu bisa dicairkan. Nanti ada keluar peraturan kepala desa setelah musdes RKPDes dan musdes APBDes. Baru uang itu bisa dicairkan. Kalau tidak bisa. Kalaupun dipaksa untuk mencairkan, maka jatuhnya itu sama seperti kejadian di Bumi Etam. Dana Silpa dicairkan di bulan Januari. Tanpa ada Perkades. Nah itu. Pak RT mau tanggung jawab? Kalau mau saya tarik besar ini. Tapi tulis memang surat pernyataan siap bertanggung jawab apabila ada temuan terhadap penarikan uang tersebut. Pak Kades tidak tanggung jawab. Kalau murah tanggung jawab saya suruh bendahara tarik. Ya, jadi memang begitu prosedurnya. Ada prosedur yang harus kita ikuti karena ini uang negara, ini uang masyarakat. Tidak serta-merta kita langsung tarik-tarik saja, harus ada beberapa prosedur yang kita lalui. RT 6 aman ya, RT 2025. Ya, terus Pak RT-nya saya lihat ada pipa bocor depan rumah itu, air desa itu terbuang-buang, minta tolong. Selanjutnya,
Ya itu ya untuk beberapa ini. Sekali lagi saya mohon masukan dan saran bahwa bagaimana cara agar anggaran ini bisa kita kelola sehingga tidak serta-merta kita hanya menghabiskan dana. Tidak serta-merta kita hanya menghabiskan anggaran. Kalau seandainya bangun pasar desa setuju tidak? Alasannya? Oh ya, itu ya. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit mungkin masukan dan saran saja kalau dari saya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bagaimana desa itu mulai merubah pola pikir ya Pak ya. Yang tadinya mungkin cek suaranya. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa desa bagaimana bisa merubah pola pikirnya yang tadinya kita hanya mendapat anggaran dan menghabiskan ya bahasa saya ininya. Namun untuk ke depan karena melihat situasi dan kondisi yang mungkin akan berubah drastis, bagaimana kita menciptakan bahwa kita punya penghasilan di desa. Nah mungkin langkah strategi di awal bagaimana kita memunculkan ide-ide kreatif seperti usaha-usaha yang bisa dijalankan di desa, yang mana saat ini kan sudah ada potensi-potensi seperti desa udah punya kebun kelapa sawit, kemudian punya kebun agrowisata, kemudian juga bekerja sama untuk kegiatan ketahanan pangan, ada ternak, ada ikan, ada sayuran, dan juga mungkin nanti bisa melibatkan masyarakat, bukan hanya yang ada di desa tapi melibatkan masyarakat. Nah, saya sendiri di sini sebagai penyuluh pertanian yang mungkin secara langsung bersama rekan-rekan terlibat untuk mengelola agrowisata, kemudian juga bersama masyarakat kelompok tani. Kita sebenarnya punya potensi Pak. Kalau tadi diusulkan pasar, saya setuju karena nanti pasar ini sebagai modal bagaimana nanti ada kerjasama dari petani, kemudian nanti ada kelembagaan, ada BUMDes, ada koperasi, itu kita bisa manfaatkan. Nah, mungkin nanti pola-polanya yang kita tetapkan. Kemudian di sini tentang agrowisata Pak, kalau bisa itu mulai kita aktifkan Pak. Jadi dari situ kita udah mulai, walaupun belum banyak, tapi kita bisa mulai mendapatkan penghasilan. Misalnya bagaimana nanti membuat perdes atau apa yang menentukan bahwa kalau ada pengunjung itu kita bisa menarik retribusi. Jadi selain untuk menambah penghasilan ke desa, kemudian juga itu sebagai operasional. Jadi misalnya untuk peningkatan di kebun itu sendiri kita tidak menggunakan dana desa lagi, tapi dari penghasilan dari tempat itu. Nah, kemudian juga kalau bisa saya dengan rekan-rekan penyuluh itu beberapa waktu yang lalu itu ada kunjungan ke beberapa petani yang bagaimana kita kerjasama, kita mau menerima hasil-hasil pertanian dari mereka. Jadi kita satu pintu. Dan bukan berarti ketika kita sudah menerima hasil pertanian mereka, kita mengkat misalnya pedagang-pedagang tengkulak, tidak seperti itu. Artinya kita menjalin kerjasama dengan petani dan kerjasama dengan pedagang. Artinya kami menerima dari petani dan pedagang nanti tidak langsung ke petani kita, dia melalui lembaga yang kita dirikan, koperasi atau BUMDes. Itu tujuan kami, sehingga nanti kita mendapatkan hasil dari situ. Itu yang menjadi pola pikir saya untuk bagaimana kemajuan desa dan mendapatkan hasil untuk desa kita. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Ada yang lain?
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Kades apa yang dibicarakan tadi masalah ketahanan pangan, terus untuk peningkatan PAD desa kita. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, terutama adalah masalah rumah potong hewan. Rumah potong hewan itu sangat bagus menurut saya karena bikin sekali, karena hasilnya akan berkelanjutan. Kedua, masalah pertanian terutama sayur mayur, itu kalau bisa kita tekuni hasilnya tiap tiga bulan kita sudah mulai regulasi keuangannya sudah masuk. Terus masalah rumah potong hewan itu tinggal eksekutornya. Masalah eksekutornya kan gampang aja Pak, nanti tergantung permodalannya kepada, yang penting kan istilahnya bagi hasilnya kepada eksekutor. Modal pertama itu ya, itu sangat memungkinkan untuk tiap minggu bisa ada penghasilan Pak, bukan tiap bulan, itu tiap minggu sudah ada penghasilannya. Apalagi animo masyarakat untuk Kecamatan Kaliorang belum ada rumah potong hewan, hanya bisa merencanakan untuk Desa Bukit Makmur saja. Kedua adalah masalah pasar ya cukup menunjang juga itu, hasilnya tiap hari juga karena retribusi, walaupun tidak bisa pasar besar, kecil-kecilan lah dulu, karena di sebelahnya kantor Koperasi Desa Merah Putih itu masih sangat luas, bisa aja bergandengan di sana, akhirnya kan bisa dimanfaatkan tanah-tanah yang masih kosong tuh. Kedua, tidak kalah pentingnya Pak, ini kan dari dulu saya sudah mewanti-wanti, mudah-mudahan nanti pelan-pelan bisa menjadi acuan untuk PAD kita. Ini air desa kita Pak, apa dibilang Pak Kades tadi, hanya keluar tidak ada pernah masuk gitu. Itu adalah PAD yang tidak akan putusnya selama ada manusia di Desa Bukit Makmur ini, akan tidak putus. Menurut saya minimal dia harus berhubung, tiap RT akan dialiri oleh air desa itu. Alangkah bagusnya biar dia merasa memiliki air itu dan merasa bertanggung jawab, bikinkan kilometer, walaupun tidak sama dengan PDAM, minimal kita bertanggung jawab. Biasanya masyarakat kalau sudah diberi, maaf, senang sekali sampai berlimpah-limpah Pak. Kalau sudah tidak ada airnya, tidak ada keluar, baik berteriak, bagaimana ini Pak RT, bagaimana Pak Kades, airnya tidak ada. Tetapi kalau sudah ada, terbuang begitu saja. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, ada yang lain biar sekalian ditanggapi sama Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya perwakilan dari Posyandu Bougainville atau mewakili teman-teman yang lain, mau menginformasikan aja ke Pak Kades. Kebetulan Pak, untuk tahun ini masalah PMT kita dari perusahaan itu sudah tidak ada dapat lagi, sudah ditiadakan. Nah ini kan tadi penjabaran ada pemotongan soal PMT. Kalau permasalahan untuk pemotongan mungkin kami bisa maksimalkan aja nanti. Cuman kebetulan di awal bulan ini kita sudah merangkap, ternyata di Desa Bukit Makmur ini masih ada anak-anak yang stunting. Kemudian tadi di situ juga sudah ada dana untuk pencegahan stunting. Mungkin kalau soal PMT itu dikurangin tidak masalah, tapi saya minta untuk di pencegahan stunting ini kalau bisa dimaksimalkan Pak. Itu aja, terima kasih.
Terus saya wakilkan lagi sekali untuk BUMDes. Sekalian karena teman-teman BUMDes yang lain tidak datang. Kalau untuk BUMDes permasalahannya sekarang kami belum bergerak sampai saat ini. Mungkin kalau kami sendiri sebagai pengurus baru, bukan pengurus baru sih, karena kita udah 2 tahun ini dibentuk, tapi belum ada perkembangan sama sekali. Mungkin kemarin kita menunggu pembangunan, sekarang pembangunan sudah ada, kita belum serah terima dan juga kita belum tahu nih bagaimana bagaimana prosedur dalam menjalankan BUMDes ini. Kemudian kita juga tadinya sudah punya salah satu usaha yaitu penyewaan tenda. Cuman sampai saat ini kan tendanya kemarin sempat dipakai namun rusak. Nah, itu masih proses perbaikan. Jadi mungkin di situ kita tertunda lagi. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering bertanya, mengapa BUMDes belum berjalan? Itu bukan kemauan kita. Kalau kita pengen berjalan, cuman kan kita masih punya kendala-kendala. Nah, mungkin kedepannya kami butuh arahan nih dari Pak Kades, dari penanggung jawab BUMDes, gimana kedepannya BUMDes, karena salah satu yang tadi Pak Kades bicarakan bahwa uang yang ada itu harus kita putar, kita kelola. Nah, salah satunya yang bisa menunjang ini yaitu di BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Kalau misalnya kedua organisasi ini didukung, maka insya Allah bakal lebih maju seperti desa-desa lainnya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Kades untuk menanggapi. Baik, saya tanggapi dulu 3 ya. Selanjutnya, oh ya, perlu saya sampaikan, saya lihat ada beberapa yang hadir, namun tidak apa-apa sepertinya, karena ini masih RKP, tapi setelah ini nanti kita lanjut dengan Musrembang Des ya. Mohon tetap bersabar, ya, Mas Apip. Pak, siapa? Tadi saya lihat Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 1. Oh ya, Pak Markus, mohon bersabar Pak. Ya baik, pertama kepada Ibu Lili Jaira ya, tentunya satu persepsi ya Bu, apa yang Ibu sampaikan, nah itu yang perlu kita tahu konsep-konsep apa. Yang pasti saat ini kita sudah punya kebun sawit kurang lebih, mana Marcel? Marcel? Oh. Bahaya ini anggota ini. Ya, kebun sawit kurang lebih 4 hektar. 4 hektar yang kebun sawit berapa hektar Sel? Kebun sawit? 6 hektar. Berapa hektar yang mau panen? Berapa? 5 hektar, 4 hektar, 1 tahun lagi, 1 hektar sudah panen. Oh, yang 5 hektar 1 tahun lagi, yang 1 hektar sudah panen. Artinya dalam waktu dekat kita sudah bisa ada PADes dari situ. Kemudian juga kami sampaikan ada yang 1 hektarnya juga sudah kita ambil alih. Selanjutnya untuk kebun sayur sementara berproses, budidaya ayam joper juga sementara berproses. Nah kemudian selanjutnya itu yang mau saya sampaikan, saya butuh masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Apa yang sekiranya bisa kita proses dalam waktu yang singkat, contoh 3-4 bulan, tapi kita sudah bisa memperoleh hasil. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak RT 11, rumah potong hewan atau ya dalam hal ini pemotongan sapi, itu juga mungkin juga potensinya lumayan bagus. Selanjutnya pasar desa. Dan untuk kemudian luar biasa juga usulan dari Pak RT 11 terkait dengan pengelolaan air desa atau mungkin yang mana istilahnya adalah PAMDes. Tapi tentunya perlu diketahui bahwa untuk kita membenahi instalasi jaringan pipa dari bak induk sampai dengan ke masyarakat, tentunya operasionalnya juga lumayan tinggi. Besar sekali operasional, karena instalasi jaringan pipanya memang harus diperbaiki secara menyeluruh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cadangan air kita
3 sampai 5 tahun ke depan, saya pastikan itu di Gunung Sekrat itu habis. Sekarang PDAM itu lagi berupaya mencari titik baru. Ya, di sana sudah tidak bisa diandalkan di Gunung Sekrat, karena tinggal satu sumber mata air saja yang bisa diandalkan untuk mengaliri 2 kecamatan, Kaliorang dan Sangkulirang. Jadi kalau musim kemarau begini, Kaliorang otomatis tidak dialiri air. Itu yang selanjutnya saya rasa itu juga memang ada potensi di situ, tapi lumayan punya tantangan yang lebih besar karena operasionalnya juga lumayan tinggi. Berikutnya dari perwakilan dari kader Posyandu sudah tidak ada dari perusahaan. Ya, berarti tugas saya untuk minta ya. Baik, nanti saya minta lagi dari perusahaan untuk mensupport PMT ya, tambahan dana untuk PMT. Maksimalkan pencegahan stunting, ya ini sudah menjadi perintah dari Bapak Presiden, memang stunting tidak akan ada habisnya. Nah, itu memang menjadi perhatian khusus, stunting tetap kita maksimalkan. Selanjutnya berbicara terkait dengan gudang pupuk dan juga tenda. Ya, memang itu kemarin kita dapat bantuan dari CSR PT Indeksim untuk gudang pupuk. Berikut dari dana penyertaan modal kepada BUMDes itu kita pengadaan tenda. Tapi kemarin tendanya sudah jadi, begitu kita gunakan belum sampai 1 hari di hari ulang tahun desa sudah patah dan kita minta untuk diperbaiki dan sementara proses perbaikan. Jadi dari Ibu Anissa selaku bendahara BUMDes ya, cukup bagus dan sama pemahaman bahwa bukan berarti kami belum mau mengikut sertakan BUMDes dalam hal ini, tapi di beberapa kegiatan yang kami laksanakan ini, contoh nanti misalnya kita sepakat pasar desa, terus kita rumah potong hewan, berikut ada budidaya ayam joper. Sengaja ini kami desa dulu yang ambil alih. Sengaja desa dulu yang ambil alih. Begitu sudah berjalan, kita tahu di mana kendalanya, kita tahu di mana potensi penghasilannya. Nanti kemudian itu sudah bagus, baru kita serahkan ke BUMDes atau ke lembaga lain seperti koperasi. Jadi koperasi dan BUMDes itu terima masaknya bahwa ini barang sudah jadi, tinggal jalan saja. Ya, itu maksudnya. Sehingga ini biar desa dulu yang handle. Untuk kemudian, jika memang disepakati pasar desa mau dibangun di sampingnya, saya juga sama Pak RT. Saya sudah lihat-lihat itu di sebelahnya gerai koperasi merah putih itu masih luas. Dan saya juga, ini kalau seandainya dibangun pasar desa lumayan bagus. Jika memang sepakat pasar desa dibangun, gedung pertemuan dihapus yang nilainya sebesar 500 juta itu. Biar begini aja gedung pertemuan kita, yang penting pasar desa ada dan ada uang yang kita putar. Kalau menurut saya, kalau kurang kantor BPD kita hapus. Ya, seperti itu. Tapi saya mohon masukan lagi dari Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih berpotensi sekiranya dalam waktu singkat, ya kayak tadi yang disampaikan Pak RT, dalam 1 minggu kita target 1 ekor sapi saja kita potong dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu saja 1 ekor saja. Kita tidak usah bicara dalam 1 minggu sampai 5 ekor, tidak usah, 1 ekor saja. Kira-kira habis atau tidak? Habis. Kita 2 ekor habis. Nah dari situ, itu berarti dalam 1 minggu kita sudah punya penghasilan. Walaupun 500.000. Ya, 500.000 dikali 1 tahun berapa minggu? 1 tahun berapa minggu? Siapa yang matematikanya bagus ini? Saya sudah blank juga ini. Ya, 52 minggu 1 tahun. Berapa? 48 dikali 500. Banyak gitu. Ya? 48 minggu dikali 500.000. 248 juta. Berarti sepakat ya rumah potong hewan? Ya, nanti tempatnya di agrowisata, kita tempatkan rumah potong hewan di agrowisata nanti. Ya, nanti saya minta bantuan siapa eksekutornya, tentunya eksekutornya harus dari muslim ya. Ya, nanti kalau saya potong enggak laku itu. Nanti kalau saya potong enggak laku. Kalau saya potong B2 baru laku. Ya. Berarti gedung pertemuan dihapus untuk kita alihkan ke pembangunan pasar desa di samping gerai
Nanti konsepnya saya akan konsultasi dengan beberapa termasuk dengan PPL, dengan LPM, dengan BPD dan dengan dusun seperti apa konsep pasar desa tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita mau lanjut acara berikutnya bahwa anggaran yang dibicarakan, yang dipresentasikan oleh Pak Sekdes ini belum tentu semuanya bisa dilaksanakan. Karena ini baru pagu indikatif. Pasti bisa berubah, berubahnya berkurang dan berubahnya bertambah. Kalau seandainya ada perubahan bertambah berarti aman semua itu. Ya kita tinggal tambah kegiatan baru. Ya kalau perubahannya berkurang berarti banyak kegiatan yang harus kita hapus. Kira-kira seperti itu. Akan ada pertemuan, akan ada musdes berikutnya. Ya, saya rasa mungkin demikian. Masih ada? Oh ya, silakan. Tapi sambil dilepas dulu ini, minta tolong. Biar segera langsung penetapan APBDes. Pemaparan DU belum, Pak? Ya. Pemaparan DU, daftar usulan itu musrembang. Baik, sedikit saya sampaikan dengan berat hati dan dengan berat hati ini saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang harus kita hapus. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa Linmas untuk sementara kita skip dulu untuk biaya honor Linmas. Kemudian ambulan, baik operasional maupun honor kita skip. Ambulan nanti biar saya bawa sendiri. Kalaupun ada yang sakit saya bawa atau mungkin Pak Dusun bisa bantu saya. Ada yang mau kemana sakit ya untuk sementara biar kita antar. Ya Pak Dusun ya. Kalau ada yang tiba-tiba minta ini karena kita belum bisa membiayai. Jadi nanti kalau kemudian kalau sudah normal baru kita serahkan kembali ke penanggung jawab ambulan tersebut. Ya jadi kalau seandainya ada yang perlu dirujuk, ada yang perlu diantar ke pemakaman, hubungi saya atau hubungi Pak Dusun. Biar mereka yang uang bensinnya mereka juga yang tanggung. Ya kalau saya yang bawa saya yang tanggung uang bensin. Kalau Pak Dusun yang bawa Pak Dusun yang tanggung uang bensin. Tanpa membebankan ke masyarakat. Sepakat Pak Dusun? Pak Dusun baru satu aja yang sepakat. Mana satunya? Pak Dusun dua? Sepakat? Ya sekali-sekali ya, itu bagian daripada kemanusiaan kita juga. Kalau yang melahirkan saya juga tidak berani itu Pak Dusun. Itu harus ada perawat itu. Tapi kalau untuk yang lain ya kita sama-sama Pak Kades dan Pak Dusun siap untuk itu. Karena kita belum punya anggaran, kita belum sanggup untuk membiayai anggaran untuk operasional ambulan dan juga untuk honor. Jadi mungkin nanti kita ambil alih untuk sementara. Kemudian nanti kalau sudah normal kita kembalikan. Seperti itu. Masih ada? Oh ya silakan. Oh ya belum tadi, minta maaf. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Karena tadi saya lihat itu ada anggaran di RT 14 di daerah Pirgo. Mungkin mohon maaf karena kami tidak ketahui masalah itu. Tapi mungkin saya minta tolong sama Ketua BPD di Tinjau Ulan. Kayak apa di situ kan? Itu kayaknya jalan di situ bagi warga masyarakat sendiri, warga RT 14. Mungkin semakin agak-agak masih sulit lah. Karena itu yang terpakai itu masih di wilayah Pirgo. Yang ditimbun itu. Jadi tolong Ketua BPD dan jajarannya mungkin bisa ditunjuk ulang. Apakah bermanfaat bagi masyarakat RT 14 itu jalan yang sudah ditimbun itu atau bagaimana Pak? Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke. Saya tanggapi, mungkin yang dimaksud itu yang jalan yang menuju ke dari 14 menuju ke Virko di Blok M itu ya? Ke tempatnya Pak Dedam belum sampai? Kok belum sampai ke kebunnya Pak Dedam belum? Ya. Karena kemarin itu kan posisinya dari 14 putar masuk ke situ sampai tembus ke kebunnya Pak Dedam.
Nanti saya cek lagi itu. Oke. Makasih informasinya. Itu kegiatan tahun berapa Pak? Sudah dilaksanakan? Sudah yang kemarin kah? Itu wilayah mana itu? Itu Pak RT yang menentukan piala wilayahnya. Itu menurut Pak RT itu masuk wilayah RT 14. Oh, iya. Oke baik, nanti kita coba Pak RT-nya tidak ada ya? Ya? Oke, siap. Mewakili. Oke baik, kalau gitu nanti saya coba cari informasi ke Pak RT-nya ya terkait itu. Belum dilepas? Hah? Oh ya, selanjutnya ini perlu lagi satu, ada pengurangan lagi saya TK TPA sekolah minggu Pasraman. Ya itu juga saya dengan berat hati mohon maaf terpaksa harus kurang karena itu masuk dalam dana desa. Ya jadi kita kurangi terhadap hal itu. Tapi nanti kalau memang sudah ada PADES, ya kita ambil dari PADES. Ya kita berdoa mudah-mudahan ayam joper bisa dijual sudah. Ya itu sih. Yang kemudian ke rumah potong hewan nanti kita bisa segera realisasikan. Oke, selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Ya, baik. Mungkin acara musyawarah desa penetapan RKPDes tahun 2026 ini akan kita tutup karena kita akan memasuki pembahasan masalah APBDes. Kita break 15 menit.